Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Seperti pada judulnya, saya akan memberikan tips dan trik bagaimana supaya artikel teman-teman bisa tembus di jurnal yang terindeks Sinta, khususnya Sinta 3 dan Sinta 4. Tetapi sebelum itu, saya minta tolong ke teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuan, supaya teman-teman tidak ketinggalan ketika saya mengupload video. Karena di channel ini saya akan membagikan pengalaman saya, baik dari menyusun artikel ilmiah, mengirimkan artikel ilmiah, proses review, dan lain sebagainya, sampai dengan bagaimana menulis tugas akhir, menulis tesis, dan menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Jika sudah diklik tombol subscribe-nya, saya mengucapkan terima kasih. Kita akan masuk ke pembahasannya. Publikasi artikel ilmiah memang saat ini menjadi salah satu tuntutan, baik itu di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan dosen. Sehingga pemahaman terkait dengan bagaimana menulis artikel, bagaimana melakukan submit, sampai dengan artikel itu dipublish menjadi suatu kebutuhan saat ini. Pada dasarnya, artikel ilmiah itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada judulnya, kemudian ada abstrak, lalu latar belakang, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Dan biasanya hanya terdiri dari 7 sampai dengan 10 lembar. Ya, ini sangat berbeda dengan tugas akhir atau skripsi. Banyak yang bertanya, ya khususnya di video-video saya yang ada di TikTok, terkait dengan bagaimana cara menuliskan judul artikel ilmiah, kemudian menyusun latar belakang dan sebagainya. Kita akan membahas dari masing-masing komponennya ya. Komponen yang pertama adalah judul. Nah, pada bagian judul ini ya, kita harus hati-hati supaya judul kita ini lebih terlihat menarik. Ya, karena kalau misalnya judulnya menarik, sehingga dewan editor jurnal dan reviewer jurnal pun lebih tertarik untuk menerbitkan artikel kita. Jangan teman-teman samakan judul tugas akhir atau skripsi dengan judul artikel ilmiah. Pada judul artikel ilmiah ya, sebaiknya kita menuliskan judul itu sesimpel mungkin tetapi menarik perhatian. Contohnya, kita bisa menambahkan terkait dengan metode yang kita gunakan pada penelitian itu ataupun jenis analisis data yang kita gunakan. Contohnya, ini ada salah satu artikel saya di mana judulnya adalah Survei Pengetahuan dan Praktik Pencegahan Demam Berdarah Dengue terkait dengan status sosiodemografi. Studi berbasis komunitas di Kota Bandung, Indonesia. Jadi di sini saya menambahkan ya, yang pertama ada kata survei di awal. Ya, yang menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif observasional. Kemudian di bagian ujungnya saya menambahkan juga studi berbasis komunitas. Yang artinya penelitian ini kan dilakukan pada masyarakat. Coba teman-teman bandingkan kalau misalnya judulnya saya bikin seperti ini. Hubungan status sosiodemografi dan tingkat pengetahuan dengan praktik pencegahan demam berdarah dengue di Kota Bandung, Indonesia. Kira-kira lebih menarik yang mana? Ya, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Komponen yang kedua adalah abstrak, di mana abstrak ini merupakan semua komponen inti dari artikel ilmiah. Ya, sehingga kita nggak boleh asal-asalan juga menulis abstrak ini. Kan abstrak ini juga terdiri dari beberapa komponen ya. Ada pendahuluannya, ada tujuan, ada metode, kemudian ada hasil, kesimpulan, ada kata kunci. Nah, ini kita sesuaikan dengan template dari jurnal yang kita tuju. Komponen yang ketiga adalah latar belakang atau pendahuluan. Ya, sebenarnya terkait dengan penyusunan latar belakang ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Bagaimana menyusun latar belakang atau bagian pendahuluan untuk skripsi dan artikel ilmiah. Teman-teman bisa melihat
Videonya ada linknya di deskripsi video ini. Kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu bagian metode. Boleh sekarang teman-teman membuka Google Scholar dan dicari salah satu artikel ilmiah yang diterbitkan di Indonesia, khususnya di jurnal 4, 5, atau 6. Ya. Terus teman-teman buka jurnal tersebut, dilihat di bagian metodenya. Dan teman-teman akan menemukan bahwa mereka hanya menampilkan sedikit saja metodologinya. Ya, kalau di jurnal Indonesia yang terindeks Sinta 3, 4, 5, dan 6 itu masih bisa diikuti. Jadi komponennya di bagian metode itu ada yang namanya desain penelitian. Kemudian ada yang namanya etik penelitian. Kalau misalnya teman-teman yang artikelnya itu mau dikirimkan di jurnal Sinta 3, biasanya Sinta 3 itu minta etik penelitian. Tetapi kalau Sinta 5, Sinta 6 biasanya masih belum. Selanjutnya ada populasi, kemudian sampel, kemudian besar sampel, teknik sampling. Ya. Terus ada juga instrumen penelitian dan analisis data. Itulah poin-poin yang harus teman-teman masukkan di bagian metodenya. Komponen yang kelima adalah hasil. Pada komponen hasil ya kita harus memperhatikan di bagian latar belakang itu ada tujuan penelitian. Jadi hasil yang kita sajikan itu harus menjawab tujuan penelitian. Ya, nggak usah ditambah dan jangan dikurangi. Kalau tujuan penelitiannya itu ingin mengetahui hubungan sosiodemografi dengan pengetahuan. Kemudian tujuannya ingin mengetahui hubungan sosiodemografi dengan praktik pencegahan. Cukup itu yang ditampilkan di bagian hasil. Dan buat tabelnya itu sesuai dengan panduan template-nya. Terus di bagian hasil ini sebaiknya ada uji statistik, khususnya statistik inferensial ya, atau ada uji hipotesisnya. Jadi jangan hanya menampilkan data deskriptif, karena editor dan reviewer lebih menyukai penelitian-penelitian yang menggunakan hipotesis. Komponen yang keenam adalah pembahasan. Ya sebaiknya teman-teman menggunakan kriteria Hill dalam menyusun pembahasan. Saya akan sederhanakan ya. Di pembahasan itu ada poin hasil. Ya, hasil penelitiannya itu dimasukkan di bagian pembahasan tetapi tidak boleh mengulang narasi yang ada di hasil. Contohnya, kalau di hasil penelitian itu kan keterangan tabelnya itu kan komplit ya. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji chi-square didapatkan nilai P sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari nilai alfa. Maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik pencegahan demam berdarah Dengue. Kan begitu ya kalau di hasil. Tetapi di pembahasan jangan mengulang itu 100%. Menuliskannya bisa seperti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencegahan demam berdarah Dengue berhubungan dengan pengetahuan. Titik. Itu adalah hasil dari penelitiannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang biasa copy dari atas ke pembahasan, ya wajar aja itu dikoreksi oleh reviewer. Ya. Terus yang kedua, di bagian pembahasan itu ada penelitian relevan, penelitian sejalan. Kita harus mencantumkan itu, ya minimal 2 lah dimasukkan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian A yang menyatakan bahwa bla 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 bla. Ya. Sejalan juga dengan penelitian ini yang menyatakan bla 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 bla. Ya, begitulah ya. Terus ada yang namanya hasil observasi di lapangan atau hasil uji statistik. Ya, boleh dua-duanya dicantumkan di bagian pembahasan, boleh salah satunya. Itulah temuan pada penelitian yang kita lakukan. Ya, jadi itu harus dijabarkan. Misalnya seperti ini. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpengetahuan kurang.
Dan responden yang berpengetahuan kurang ini tidak melakukan praktik pencegahan demam berdarah Dengue. Karena walaupun pengetahuannya tinggi, tetapi kan belum tentu diaplikasikan di kehidupannya, ya kan? Sehingga itulah kenapa walaupun dia berpengetahuan tinggi, tetapi ada juga yang tidak melakukan praktik pencegahan demam berdarah. Nah, lalu didukung oleh teori. Kita berpendapat seperti itu. Lah, siapa kita? Ya, baru peneliti pemula sudah membuat pendapat, tetapi tidak ada teori yang mendukung. Ya, sehingga kita memasukkan teori yang mendukung. Jadi pendapat kita itu bisa didukung oleh teori-teori yang ada atau didukung oleh pernyataan-pernyataan hasil penelitian sebelumnya. 4 poin itu sebenarnya sudah cukup ya, tetapi kalau misalnya kita ingin menambahkan atau memperkaya pembahasan juga nggak masalah ya, karena semakin kaya pembahasan pada sebuah artikel ilmiah itu akan semakin bagus. Komponen yang ketujuh adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan itu kan harus menjawab dari tujuan khusus. Tujuan khusus itu kan semuanya tercantum pada hasil. Hasil itu kan dibahas, baru nanti kita simpulkan. Ya katakanlah kalau misalnya kalian itu memiliki 3 tujuan khusus, maka ketiga-tiganya itu harus disimpulkan. Setelah disimpulkan, baru nanti kita masukkan saran yang aplikatif, baik itu untuk pengampu kepentingan atau misalnya pada penelitian yang kita lakukan itu ada beberapa hal yang belum bisa kita lakukan, sehingga kita bisa menyarankan pada peneliti selanjutnya. Poin yang terakhir atau yang ke-8 adalah daftar pustaka. Kalau misalnya teman-teman ya mau mengirimkan artikelnya itu di jurnal yang terindeks Sinta 4, maka susunlah daftar pustaka itu 80% dari artikel jurnal. Dan usahakan sebagian besar dari referensi yang kita gunakan itu minimal terindeks Sinta 4. Ya kalau saya kemarin ya, kalau misalnya saya mau mengirimkan artikel saya di jurnal yang terindeks Sinta 5, ambil aja jurnal-jurnal yang Sinta 3 semua. Karena kan kadang itu editor atau reviewer itu melakukan pengecekan. Jadi kalau misalnya dia di bawah level Sinta mereka, biasanya mereka kadang agak riwe ya. Pada bagian daftar pustaka atau referensi ini teman-teman jangan banyak menggunakan buku. Ya, gunakanlah referensi itu dari artikel jurnal yang terbaru. Jadi ada 8 komponen itu ya yang ada di manuskrip. Setelah kita menyusun ke 8 poin itu ya, kita sesuaikan dengan template jurnal yang akan kita tuju, baru kita kirimkan. Jangan setelah selesai kalian langsung kirim. Nanti ditolak dengan alasan tidak sesuai template. Teman-teman ikuti aja yang saya sampaikan itu. Saya yakin artikelnya pasti tembus kok di jurnal Sinta 3, 4, 5, atau 6. Demikian mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Kalau misalnya memang ada yang perlu didiskusikan dan ditanyakan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Atau kalau teman-teman ingin saya membahas terkait dengan bagaimana proses submit sampai dengan artikel itu publish, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih, salam sehat.